Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita tetap akan bersemangat untuk belajar tetap di sekolah online hari ini. Hari ini kita masih mempelajari tema 1 untuk kelas 6 ya. Tentunya hari ini kita melanjutkan bagian yang kemarin yaitu mata pelajaran IPS. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita awali dengan berdoa agar COVID-19 pada tahun ini segera berlalu dan kita bisa mulai pembelajaran tatap muka dengan menyenangkan. Baik, agar tidak mengganggu pengetahuan ataupun informasi ataupun gambar atau penjelasan yang lain, maka Bapak tutup terlebih dahulu agar anak-anak bisa memahami secara penuh. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, pada mata pelajaran IPS ya. Kemarin kita sudah mempelajari IPS tetapi belum secara penuh. Dan hari ini kita pelajari masih di kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi karakter geografis, sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari melanjutkan negara-negara yang sudah kita pelajari di bagian yang pertama, maka kita lanjutkan di bagian yang kedua. Nah, anak-anak yang hebat, di subtema ketiga kita mempelajari tentang kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Ya, di negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud ini mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara yang berisi negara dan tradisi negara-negara tersebut. Kemarin kita sudah mempelajari keadaan geografis serta politik yang ada di 5 negara. Kita lanjutkan untuk negara yang selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini ibu kotanya ada di Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya adalah seorang sultan dan kepala pemerintahannya juga sultan. Negara Brunei Darussalam ini memiliki hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984. Bahasa resminya adalah Melayu dan lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Mata uang yang dipakai adalah mata uang berupa dolar Brunei ya. Jadi karena kepala pemerintahan dan kepala negaranya satu yaitu Sultan, maka Brunei Darussalam ini dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan. Ini letaknya tidak jauh dengan kita, yaitu di Pulau Kalimantan bagian utara. Kemudian dulu dijajah oleh negara Inggris. Kemudian Laos. Ya, selanjutnya negara Laos, ibu kota Laos ada di Vientiane. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa resminya adalah bahasa Lao, dan bahasa lagu kebangsaannya adalah Peng Chat Lao. Mata uangnya adalah Kip. Ya, Laos ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Jadi dia adalah negara yang ada di tengah-tengah
pulau ya, di tengah-tengah pulau sehingga tidak punya batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik ya. Laos dikenal dengan nama yang terkenal adalah negeri seribu gajah. Agama mayoritas yang ada di sana adalah agama Buddha. Kita melangkah pada negara Myanmar. Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, dan hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resminya menggunakan bahasa Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Kaba Makye, dan mata uangnya adalah kyat. Dulu ini Myanmar namanya adalah Birma atau Burma ya. Myanmar merupakan negara bentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Dan Myanmar disebut juga sebagai negeri pagoda emas karena di sana memiliki 2.500 pagoda. Ya, karena karena di situ ada negeri pagoda emas, maka sudah pasti mayoritas pemeluk agama yang di sana memeluk agama Buddha. Pakaian tradisionalnya yang terkenal adalah Long Yi. Vietnam. Negara Vietnam mempunyai ibu kota Hanoi dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, dan hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945. Bahasa resminya adalah Vietnam. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Dien Quan Sa. Mata uangnya yaitu dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam ya. Jadi sistemnya adalah sosialis, ada yang sosialis, ada kapitalis, ada demokratis ya. Presiden Vietnam ini merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Kemudian yang membuat undang-undang di sana adalah Majelis Nasional Vietnam. Nah, kita lanjutkan pada negara Kamboja. Kamboja, ibu kotanya di Phnom Penh. Kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kemudian hari kemerdekaannya adalah tanggal 9 November 1953. Bahasa resminya adalah Khmer dan lagu kebangsaannya adalah Nokorij. Mata uangnya riel ya. Pemerintahan Kamboja ini dijalankan sebagai demokratik parlementer. Masa jabatannya 5 tahun dan masa jabatan senat itu 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah pemimpinan Perdana Menteri. Monumen yang sangat terkenal di sana adalah Angkor Wat ya. Ini biasa ada di game atau ada di film-film, ada monumen Angkor Wat. Apa itu Angkor Wat? Yaitu monumen agama yang terbesar di dunia, sehingga ini menjadi sebuah ikon. Nah, itu adalah pengaruh geografis dan politik yang ada di setiap negara-negara di ASEAN, di 10 negara ASEAN. Dari bagian 1 atau part 1 ke bagian 2 atau part 2. Sekarang kita juga harus mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah berbeda dengan di daerah lain. Jadi, kalau di suatu tempat
biasanya banyak sawahnya, banyak ladangnya, banyak perkebunannya, biasanya kegiatan ekonominya ya pertanian, perkebunan, kemudian kalau misalnya rumahnya atau daerahnya berisi laut, pantai, maka biasanya mata pencahariannya atau kegiatan ekonominya berupa mencari ikan atau nelayan, ya, itu seperti itu. Nah, apabila di tengah kota, biasanya eh, mata pencahariannya berupa perindustrian, ya. Ini yang dimaksud kondisi geografis mempengaruhi dengan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, perhatikan gambar ini. Kawasan tersebut ini ada di negara Thailand. Menurutmu kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Nah, kalau anak-anak lihat ada gambar sawah, ada gambar gunung, ada gambar pemandangan, ya. Nah, pasti kegiatan ekonominya apa saja? Ada pertanian. Kemudian ada, kalau ada gambar gunung seperti ini, wah ini instagramable loh, berarti dia bisa di pariwisata, ya. Kemudian di gunung-gunungnya pasti ada perkebunan, ya, ada perkebunan, ada pertanian, ada pariwisata. Nah, itu yang sudah cukup tampak jelas dari gambar tersebut. Nah, contohnya di sini ada perkebunan kelapa sawit. Ya, di negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa, sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Ya, ini adalah mayoritas yang ada di negara-negara. Biasanya yang paling tidak, kalau memiliki wilayah yang luas, biasanya mereka bergerak di bidang pertanian. Contohnya Indonesia ini disebut sebagai negara agraris karena memiliki sistem atau lahan pertanian yang sangat luas. Nah, minyak bumi dan gas ini merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam, ya. Jadi Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang memiliki pendapatan terbesar yang berasal dari pertambangan, karena luas Brunei Darussalam ini tidak begitu luas sehingga memanfaatkan wilayah yang ada. Kemudian perekonomian Singapura ini lebih maju dibandingkan negara-negara lain atau paling maju di ASEAN. Kegiatan ekonomi bergerak di bidang jasa, perindustrian, dan perhubungan dan perbankan. Karena wilayahnya sangat sempit, maka semua tanah hampir bisa dipastikan diisi dengan bangunan-bangunan, pabrik, dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Tidak mungkin ada pertanian yang ada di sana. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar dan tetap kita doakan agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, dan tetap jaga kehangatan keluarga kita semua. Itu saja dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.